jemaah maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan sempurnakan pembahasan fadilah surat An-Naml dan insyaallah kita sambung ke fadilah surat Al-Qasas. Di pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan bahwa surat An-Naml itu disebut dengan An-Naml karena ada hikmah besar dengan menyebutkan semut di dalam surat tersebut. Maka kita hendaknya belajar dari kehidupan semut, yang intinya semut itu berjamaah dalam segala perkara. Maka hendaknya kita pun hidup dalam keadaan berjamaah dalam segala perkara. Baik, kita sambung dengan fadilahnya. Tidak ada hadis khusus yang menyebutkan tentang fadilah surat An-Naml, namun saya mendapatkan dalam tafsir, termasuk salah satunya Ibnu Katsir, yang meriwayatkan satu cerita dari Al-Hafiz Ibnu Asakir, yaitu tentang fadilah surat An-Naml ayat 62. Surat An-Naml ayat 62. Ayat itu dalam kisah ini apabila dibacakan, maka Allah akan lepaskan kesulitan yang sedang dihadapi. Baik, kita lihat terjemahan dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Naml ayat 62. Al-Hafiz Ibnu Asakir mengisahkan bahwa dulu ada seseorang laki-laki yang profesinya menyewakan bighal atau baghal. Bighal itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Jadi ada antara kuda dan keledai itu ada yang namanya bighal. Dan sepertinya binatang ini tidak ada di kita. Nah, laki-laki ini kerjanya menyewakan bighal atau baghal. Dia rental, kerjanya rental. Lalu ada seseorang yang datang kepadanya untuk menyewa bighalnya dengan tujuan menuju dari Damaskus ke kota Az-Zabadan. Nah, yang menyewakan bighal tentunya ikut menjadi supir, karena tidak mungkin melepaskan bighal tersebut kepada orang sewa begitu saja. Maka dia ikut menjadi supir dari orang yang menyewa tersebut. Biasanya ada jalan dari Damaskus menuju kota tersebut, jalan biasa. Tapi yang menyewa bighal kali itu meminta kepada pemilik bighal untuk melewati jalan yang singkat. Jangan pakai jalan biasa. Dia menunjukkan ada jalan pintas menuju ke kota Az-Zabadan. Jadi dia minta lewat jalan pintas saja, jangan jalan biasa. Pemilik bighal menolak, tapi terkesan sedikit dipaksa karena dia ingin cepat sampai. Dan akhirnya pemilik bighal setuju untuk melewati jalan pintas yang jarang dilalui oleh orang. Dan ketika mereka sudah di dalam perjalanan, sampailah di depan jurang, yang ternyata di dalam jurang tersebut nampak bekasan-bekasan tengkorak manusia, bekasan-bekasan mayat yang sudah berubah jadi tengkorak. Lalu si penyewa menyuruh pemilik bighal untuk berhenti
dan dia menghunus pisau lalu menodong pemilik bighal. Pemilik bighal merasa ketakutan lalu lari, dikejar oleh yang menyewa. Nah, ternyata yang penyewa ini perampok. Lalu sambil berlari, pemilik bighal mengatakan, jangan bunuh aku, ambil saja sudah, bighal itu ambil untukmu, sudah jadi milikmu, jangan kejar lagi aku. Tapi yang menyewa ini, perampok ini mengatakan, memang bighal itu sudah milikku, tapi engkau harus kubunuh. Akhirnya dikejar sampai dapat pemilik bighal. Nah, ketika akan dibunuh, pemilik bighal berkata, tolong izinkan aku untuk salat 2 rakaat saja. Nah, sebelum engkau membunuhku, izinkan aku untuk salat 2 rakaat saja. Nah, jadi salatnya ini salat dalam rasa ketakutan yang sangat, diizinkan oleh perampok ini. Jadi dalam bahasa Ibnu Katsir menuliskan, perampok berkata, baik, cepat, salatnya yang cepat. Lalu kemudian dia salat, dan salat itu tanpa wuduk tentunya. Pandai tempat dia wuduk lah. Lalu dia salat, tapi karena salatnya dalam ketakutan, dia tidak tahu mau baca apa. Jadi ini terbayang hanya malaikat maut. Dia tidak tahu baca apa, bibirnya tidak tahu mau baca apa, karena dia hanya merasakan ketakutan. Nah, ketika itulah tiba-tiba bibirnya bergerak dan terucapkanlah. Jadi dia bingung, dia hafal beberapa ayat, tapi karena rasa ketakutan dia tidak tahu mau mengambil ayat mana. Tiba-tiba terucaplah surat An-Naml ayat 63, ayat 62 yang berbunyi, amman yujibul muttarra iza da'ahu. Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat dengan mengatakan, adakah yang bisa melepaskan kesulitan apabila seseorang berdoa kepada Allah, wa yakshifus su'a, dan yang bisa mengobati seluruh keburukan atau meringankan segala keburukan. Maksudnya tidak ada lain selain Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, karena Allah lah yang telah menjadikan engkau sebagai khalifah di permukaan bumi. A ilahun ma'allah qalilan ma tazakkarun. Adakah Tuhan selain Allah? Sungguh sedikit engkau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bunyi ayatnya, terbaca ayat itu. Ketika selesai membaca ayat itu, pemilik bighal melihat ada seorang penunggang kuda yang keluar dari bibir jurang dengan membawa busur panah. Lalu busur panah itu dilontarkan dengan kuat dan tepat menusuk ke jantung perampok tadi. Dan tewaslah si perampok tersebut. Lalu pemilik bighal bertanya kepada orang ini, siapakah engkau? Jadi bahasanya dalam tafsir, wallahi man anta, demi Allah, siapa engkau? Orang ini menjawab, ana Rasulullah alladhi yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifus su'. Akulah utusan Allah yang engkau telah meminta kepadanya untuk melepaskan kesulitan. Fa akhastul bighal wa raja'tu saliman. Lalu kemudian dia menghilang dan aku mengambil bighal kembali dan aku pulang ke tempatku dalam keadaan selamat. Tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir jilid 3 halaman 371. Nah, jemaah melakukan Allah, tidak ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan An-Naml kecuali hanya mendapatkan keterangan ini dalam surat An-Naml ayat 62. Ayat ini bisa dijadikan sebagai salah satu amalan. Arti amalan tidak perlu dijadikan sebagai zikir harian, karena zikir harian telah diatur oleh Allah dan Nabi.
Tapi apabila seseorang yakin dan betul-betul berada di dalam kegentingan, maka kalau yang membaca dengan mengharap-harap penuh dari Allah, Allah akan berikan satu keajaiban padanya. Sebagaimana Allah bisa melepaskan kesusahan hamba di saat dia mendapatkan kesulitan. Jadi ini mungkin bagi kita yang safar, tiba-tiba dibegal, cobalah baca ayat ini. Sayangnya kadang-kadang kita lupa bawa Quran, sehingga waktu mau dibegal tidak tahu apa ayat baru. Itu masalah juga. Jadi ini sebagai pengetahuan kita saja bahawa Allah berhak melebihkan satu ayat dan Allah berhak menolong hamba yang benar-benar yakin mengharapkan pertolongan Allah.